Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 25 April 2021, hari Minggu Paskah yang keempat, hari Minggu Panggilan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 10, ayat 11 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Saudara-saudari yang terkasih, dari pewartaan Injil hari ini, yakni tentang gembala yang baik, kita dapat mengetahui bahwa ada 3 sifat gembala yang baik yang membedakannya dengan orang upahan atau pencuri. Pertama, gembala mengenal dan dikenal domba-dombanya. Lalu yang kedua, dia mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Lalu yang ketiga, ia menjaga domba-dombanya agar baik keadaan mereka, agar mereka dapat bertambah banyak. Saudara-saudari yang terkasih, ketika hal ini dilakukan oleh Kristus, sehingga memang tepat jika dikatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya gembala yang baik. Sedangkan gembala-gembala yang lain yang melalui pintu Kristus adalah gembala dalam tingkatan yang lebih rendah dan tak bisa disamakan dengan Kristus sendiri. Sebab Kristus juga mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18. Di sini Yesus menyatakan kerelaannya untuk menyerahkan nyawanya dengan maksud untuk memperolehnya kembali, yaitu melalui kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, gembala yang baik adalah simbol yang sangat disukai oleh jemaat Kristen perdana. Gambar Yesus Gembala yang baik telah dibuat dalam bentuk fresko di gereja-gereja bawah tanah atau katakombe. Gambaran ini juga sudah akrab di telinga orang-orang Yahudi karena telah mereka kenal dalam tulisan para nabi dalam Perjanjian Lama, di mana Allah digambarkan sebagai gembala bangsa Israel. Mesias pun digambarkan demikian. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum datangnya Mesias, hanya ada satu gembala, yaitu Allah.
yang menggembalakan satu kawanan yang tertutup, yaitu bangsa Israel. Namun ketika Kristus Sang Mesias datang dan gerejanya melanjutkan misinya, Kristus mengakhiri ketertutupan bangsa Israel dan membuka keanggotaan kawanannya kepada bangsa-bangsa lain. Ini menggenapi perkataannya, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Yohanes 10 ayat 16. Saudara-saudara terkasih, gembala yang baik kemudian dihadapkan pada kenyataan bahwa gembala-gembala yang tidak seperti diharapkan, yakni yang bukan gembala melainkan orang upahan. Hal itu dijelaskan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara-saudari yang terkasih, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang dibayar untuk menggembalakan domba. Apa yang terjadi? Jika ada bahaya yang mengancam mereka dan domba-domba yang mereka gembalakan, mereka pasti lari, karena mereka hanya memikirkan uang dan bukan domba. Dia melakukan tugas dengan baik namun bersyarat, yakni asalkan tugasnya tidak menjadi terlalu berat. Nah, dalam Mishnah, yakni kumpulan ajaran rabi-rabi Israel yang menjadi dasar Talmud, dikatakan bahwa seorang upahan yang menggembalakan domba orang lain wajib melindungi domba yang dia gembalakan jika diserang oleh seekor serigala. Tetapi dia tidak bertanggung jawab jika domba diserang oleh 2 ekor serigala. Maka dikatakan selanjutnya dalam ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjelaskan bahwa orang itu lari karena sebagai seorang upahan, ia memikirkan upah. Ia tidak mengasihi domba-domba itu. Hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ada juga pemimpin-pemimpin agama yang menjalankan tugas mereka karena mereka dibayar, dan bukan karena mereka mengasihi domba atau umatnya. Sedangkan Tuhan Yesus tidak demikian. Dia bukan melayani karena uang. Dia melayani karena dia mengenal domba-dombanya dan mereka mengenal dia. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudari yang terkasih, hubungan saling mengenal yang disebutkan dalam ayat 14 tadi bukan sesuatu yang dangkal. Hubungan itu sejajar dengan hubungan yang ada antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Lagi pula, oleh karena hubungan itu, Dia memberikan nyawanya bagi mereka. Dia akan mati di kayu salib untuk menyediakan hidup ilahi bagi mereka dan bagi kita. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, kata Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dalam ayat 1 sampai dengan 5, gembala memanggil domba keluar dari kandang. Tampaknya kandang itu merujuk pada umat Israel. Selain kandang itu, ada kandang lain, dan di kandang itu Tuhan Yesus mempunyai domba-domba non-Israel yang harus dituntun keluar. Seperti yang kita dengar tadi bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi suatu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudari yang terkasih, hubungan dengan domba-domba dari luar kandangnya sendiri dikatakan sama dengan domba dari kandang Israel. Mereka mendengarkan suaranya.
Dari segi hubungannya dengan Tuhan Yesus tidak ada perbedaan. Dari segi status dalam jemaat tidak boleh dibedakan, Yahudi atau bukan Yahudi. Kesatuan ini ditekankan dengan pernyataan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat 16, Yesus berbicara tentang domba-domba lain yang harus dibawanya ke dalam satu kawanan domba, yakni bangsa asing, supaya semua menjadi sekawan. Sadarilah bahwa orang-orang Kristen menjadi satu kawanan domba bukan karena organisasi ekumenis, atau organisasi gereja, ataupun denominasi gereja, melainkan karena dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, satu-satunya gembala. Semua orang yang ada di dalam Kristus memang sudah menjadi kawanan atau sekawan. Mereka semua menjadi satu di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat 14 sampai dengan 15 sebelumnya, hubungan antara gembala yang baik dan domba-dombanya disamakan dengan hubungan antara Allah Bapa dan Anak. Tetapi dalam ayat ini dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, hubungan kasih antara Allah Bapa dan Anak diuraikan dan dikaitkan dengan ketaatan Anak yang sempurna. Memang pernyataan ini agak aneh. Kita berpikir bahwa kasih Allah Bapa terhadap Anak adalah kasih tanpa syarat, sama seperti Dia mengasihi kita tanpa syarat dan tidak berdasarkan perbuatan kita. Namun, dalam ayat ini kita membaca atau mendengar bahwa Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus karena Dia taat dalam hal pengorbanan di kayu salib dan kebangkitan. Sebenarnya pernyataan ini mirip dengan pernyataan surat Paulus kepada jemaat Filipi bab 2 ayat 8 sampai dengan 9, yaitu bahwa Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat ini kebangkitan Tuhan Yesus adalah tujuan bagi kematiannya. Dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Kematiannya bukan merupakan kekalahan, melainkan sebagian dari kemenangannya. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawa daripadanya, melainkan dengan kehendaknya sendiri Ia memberikan nyawanya. Ia berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tidak seorang pun dapat membunuh Dia sebelum Ia menyerahkan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Beberapa kali orang-orang hendak membunuhnya, tetapi tidak dapat karena waktunya belum tiba. Yesus disalibkan, lalu bangkit lagi oleh kuasanya sendiri, dan Ia membuktikan hal itu dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengemukakan pengorbanannya, dan Dia tidak mau meninggalkan hal itu tanpa menegaskan bahwa kematiannya bukan suatu kecelakaan, melainkan kehendaknya. Dengan sengaja Dia akan mati, demikian juga dengan sengaja Dia akan bangkit. Orang lain tidak mengalahkan Dia. Dia memberitahukan hal ini jauh sebelumnya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudari yang terkasih, Dia telah diberikan kuasa atau hak untuk melakukan hal ini, sesuai dengan tugas atau perintah yang telah Dia terima dari Allah Bapa. Walaupun dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata bahwa Dia mempunyai kuasa untuk bangkit, pada umumnya perjanjian baru mengajarkan bahwa Dia bangkit oleh kuasa Allah Bapa. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 32, bab 4 ayat 10, atau dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus pertama, yakni bab atau pasal 6 ayat 14. Ajaran itu tidak kontradiksi, sebaliknya sesuai dengan ayat ini karena Yesus Kristus berkata bahwa Dia menerima ini dari Bapanya.
Saudara-saudari yang terkasih, dari apa yang kita dengar dan renungkan tadi, dan sehubungan dengan hari Minggu ini sebagai hari Minggu panggilan, kita semua diajak untuk mendoakan orang-orang yang di dalam hidupnya sudah menanggapi panggilan Tuhan, supaya benar-benar bisa meneladani Yesus sebagai gembala baik, yakni gembala-gembala yang mengenal domba-dombanya, yang mempertaruhkan hidupnya bagi domba-dombanya, dan yang juga memperhatikan semua domba, yakni baik yang ada dalam kandangnya maupun yang ada di kandang yang lain. Hendaknya semua domba itu akhirnya dapat keluar masuk melalui satu pintu, yang tak lain adalah Yesus sendiri. Dengannya domba-domba akan menikmati keselamatan dan kelegaan. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu, kita juga berdoa dan mendoakan orang-orang yang akan menanggapi Tuhan menjadi gembala domba dan atau pekerja-pekerja di kebun anggurnya, seperti yang diharapkan Tuhan Yesus sendiri. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Matius 9 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala baik yang diutus Bapa kepada kami. Pada kesempatan hari Minggu panggilan ini, kami merindukan tercukupinya gembala-gembala kami di dunia ini, dan mereka mau meneladani Engkau sendiri. Kami berdoa dan memohon kepadamu, supaya Engkau memanggil di antara orang muda kami untuk menanggapi panggilan-Mu, dan mengirim lebih banyak lagi gembala-gembala yang akan menuntun dan menggiring kami kepada keselamatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.